Saya mengalami kecelakaan di tahun 2001 pas ketika saya kelas 2 SMA. Aku udah gak bisa mendengar sejak lahir. Di tahun 2010 saya mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan kerja hingga saya cacat. Saya sempat mengalami down sekitar kurang lebih 1 tahun. Mata kelamnya untuk kelas 6 SD. Di situ aku mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, kayak mengolok-ngolok aku. Mengalami down beberapa bulan. Bangkit rasa percaya diri saya melihat teman-teman saya yang jauh lebih parah disabilitasnya. Mencoba membuktikan diri bahwa untuk aku bisa melakukan sesuatu untuk dunia. Saya harus bangkit. Perkenalkan, nama saya Iketut Gede Nesa Jatiana, saya dari Bali, umur saya 38 tahun, saya seorang atlet NPC Indonesia di cabur wheelchair basketball Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan. Saya merupakan mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual. Nama saya Darto. Umur sudah mulai menjelang senja, 68 tahun. Saya tinggal di lereng Merapi. Kata orang saya itu pelukis. Tapi itu, kalau saya masih belum mengatakan itu pelukis. Ya itulah orang mengatakan. Tapi bagi saya belum melukis, bukan pelukis, belum pelukis. Masih jauh. Saya masih belajar sampai sekarang. Saya seorang disabilitas. Saya mengalami kecelakaan di tahun 2001 pas ketika saya kelas 2 SMA. Nah, di sana saya mengalami masa-masa sulit dalam hidup saya. Saya sempat mengalami down sekitar kurang lebih 1 tahun. Saya hanya berdiam diri di rumah. Itu pun kalau keluar saya cuma untuk kebutuhan sekolah aja. Sebenarnya kalau gangguan pendengaran itu aku udah gak bisa mendengar sejak lahir. Nah, itu aku baru tahu ketika orang tua aku mengatakan kalau saat aku mendekati umur bangsa, orang tua aku memanggil aku itu kayak gak kedengaran sama sekali. Jadi orang tua aku membawa aku ke rumah sakit. Dan di situ aku tahu kalau aku memiliki gangguan pendengaran sejak lahir dengan 90 sampai 110 desibel. Tahun 2010 saya mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan kerja hingga saya cacat. Sampai sekarang, maka saya berjalan pakai bantuan kruk. Waktu itu saya dapat order buat gapura Taman Kiai Langgeng yang pelaksananya di tahun 2010. Jadi itu saya selesaikan 2 gapura itu sekitar 6 bulan. Tapi di endingnya tinggal
kira-kira 2 minggu, stegernya runtuh. Akhirnya tulang saya bagian pangkal itu harus diganti. Gitu. Saya sempat mengalami stres, ya, stres dan saya nggak bisa apa-apa, ini mau apa. Gitu. Pihak keluarga mulai mencarikan informasi di mana bisa mendapatkan kaki palsu. Dengan harapan saya bisa beraktivitas seperti dulu lagi sebelum kecelakaan. Tamat dari SMA, datang tawaran dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung waktu itu menawarkan saya untuk mengikuti pelatihan pembuatan kaki palsu di RC Solo, Pusat Rehabilitasi Bina Daksa Solo waktu itu. Nah, saya mengikuti pelatihan itu selama kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah ya, kalau dalam keluarga itu sangat mendukung aku apa adanya. Teman kalau misalnya soal pendidikan untuk mata kelamnya untuk kelas 6 SD, di situ aku mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, kayak mengolok-ngolokin aku, kayak coba panggil-panggil aku gitu, tidak mengenakan untuk mungkin karena udah pada tahu kalau aku suka menggambar. Jadi ketika aku dikasih hadiah oleh orang tua aku berupa alat lukis pada saat 17 Agustus kan, itu kan ada lomba melukis bersama-sama. Nah, pada saat itu alat lukis yang diberikan orang tua aku yang masih baru itu langsung dihabiskan sama teman-teman sekolah. Dan alat lukisnya banyak yang hilang, padahal hadiahnya itu sangat berharga. Sempat mengalami stres, ya, stres dan saya nggak bisa apa-apa, ini mau apa, gitu. Tapi akhirnya timbul, kalau saya begini terus, apakah saya akan jadi beban terus menerus, gitu. Akhirnya saya bangkit tadi. Teman-teman juga mensupport saya, memberi harapan saya, terus akhirnya saya ikuti saran teman-teman tadi, dan saya harus bangkit, saya harus bisa, saya harus mampu. Di situ saya mulai berpikir, kenapa yang disabilitasnya tidak begitu parah, belum bisa menerima keadaan saya seperti ini. Nah, di sana saya mulai bangkit rasa percaya diri saya melihat teman-teman saya yang jauh lebih parah disabilitasnya. Setelah menamatkan kursus di Solo, saya bekerja di sebuah yayasan namanya Puspadi Bali waktu itu, bekerja yang fokus untuk penyediaan alat bantu gerak bagi teman-teman disabilitas seperti saya. Nah, di saya juga bekerja sebagai role modelnya mereka, di mana saya juga seorang teknisi tapi juga sebagai pengguna kaki palsu, sehingga mereka tidak mengalami masa-masa yang sulit down seperti saya berkepanjangan. Semenjak dapat perlakuan yang tidak baik, aku mau mencoba membuktikan diri bahwa untuk aku bisa melakukan sesuatu untuk dunia. Aku melakukan sesuatu dengan menampilkan perasaan aku melalui gambar yang aku buat. Kalau selama kuliah itu aku mengikuti organisasi internasional. Nah, aku itu mengikuti Mobile Legends, kayak menjadi ilustrator buat game Mobile Legends. Nah, gitu. Kan satu kampung itu aku ikut himpunan mahasiswa sama fotografi. Kalau prestasi yang paling berkesan itu aku dinobatkan menjadi pemuda difabel berprestasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Mampu Berprestasi. Muhammad Fauzan, Jawa Tengah. Prestasinya kayak luar biasa banget, dan adanya itu aku bisa menunjukkan bahwa kalau disabilitas itu pasti bisa. Fauzan adalah mahasiswa berprestasi. Selain itu juga Fauzan mengikuti kegiatan mahasiswa seperti himpunan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus maupun di luar kampus. Dengan batasan yang dimiliki Fauzan membuat kita termotivasi untuk selalu berprestasi dan berkarya. Kalau Fauzan bisa, kenapa kita tidak? Nama komunitasnya apa Bang biasanya? Kalau di Boyolali saya mengikuti itu ada 2, yang satu Gurit, yang satu Sapi Berang. Gurit adalah singkatan dari guru dan murid, yang artinya guru dan murid ini tidak ada perbedaan. Ini tidak ada, ini kok guru, ini kok murid, tidak. Tapi justru yang ada guru dan murid ini saling memberi, saling mensupport. Terus yang Sapu Gerang itu adalah filosofinya, sapu itu kalau satu mudah patah, tapi ketika diikat meskipun dia sudah rapuh tetap aja utuh. Adanya seniman, itu kampung jadi maju. Iya. Itu dulu waktu membuat Adipura itu. Adipura itu waktu itu sangat berkepentingan sekali karena dia juga dari seni, juga dari seni lukis dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu daya istilahnya punya keistimewaan tersendiri ya. Terutama mau bikin tulisan seperti itu kan seninya harus ada, harus bagaimana gitu. Berjalannya waktu, di tahun 2013, sebuah yayasan bernama Yayasan Damai Olahraga itu memperkenalkan basket kursi roda kepada saya. Dari sana saya tertarik melihat mereka yang dari luar, pemain dari luar itu bermain basket dengan lincahnya. Di sana saya mulai tertarik untuk mengikuti basket kursi roda. Tahun 2018, NPC Indonesia mengadakan seleksi untuk pemilihan atlet basket kursi roda yang akan nantinya mewakili di ajang Asian Para Games 2018 di Jakarta. Nah, waktu itu saya mengikuti seleknas yang ada di Solo, dan akhirnya saya berhasil masuk timnas. Ketika mulai mengikuti pemusatan pelatihan nasional di Solo, saya mengikuti latihan seminggu kurang lebih 10 kali, di mana setiap hari kita latihan menggunakan kursi roda, chair skill-nya, ball handling-nya itu yang kita latih, dan juga kita diberi pelatihan untuk ketahanan tubuh. Misalkan fitness. Kesulitan di awal-awal itu ketika menyesuaikan dengan kursi roda, di mana kita harus bisa berhenti tanpa menabrak lawan sambil memegang bola, istilahnya bounce stop. Jadi kita harus berhenti sambil mendribble bola. Untuk mengerem kursi roda itu sendiri, kita harus menggunakan kedua tangan kita. Tidak jarang di awal-awal atlet itu mengalami lecet di kedua tangannya. Nah, itu yang membuat kita agak kesulitan untuk beradaptasi. Sampai seminggu tangan kita itu pasti luka di sini. Kesulitan yang lain juga ketika kita menyesuaikan dengan kursi roda itu sendiri, di mana setiap pemain itu memiliki kursi rodanya masing-masing. Nah, kebetulan saya kursi rodanya tinggi, itu harus bisa menyesuaikan juga agar tidak sampai
jatuh. Di situ juga saya harus mulai bagaimana caranya memutar, harus bisa menjaga keseimbangan juga pas kita manuver. Dia itu orang yang semangat, sudah lama mengenal wheelchair basket sejak 2016. Dia rela meninggalkan keluarganya demi ikut pelatnas. Dia ditunjuk sebagai kapten di tim kita karena memang dia itu pribadi yang menurut saya yang paling dewasa dari teman-teman yang lain, dan dia yang bisa membimbing teman-temannya beserta juga bisa membantu tim pelatih untuk menangani ketika teman-temannya ada masalah. Jadi menurut saya dia itu pribadi yang baik, semangat, dan bisa menjadi suri teladan untuk teman-teman yang lain. Di Pelatnas tahun 2022 ini semoga secara umum NPC Indonesia bisa menjadi juara umum lagi, dan khusus untuk di basket kursi roda semoga kita bisa mencapai target yang sudah diterapkan dari kantor NPC. Kedepannya itu aku berharap dan dunia maupun Indonesia tidak ada diskriminasi terhadap disabilitas, dan aku mau mencoba membangun dunia yang ramah disabilitas. Saya ingin satu saat nanti Perupa di Boyolali bisa berkembang, meniru jejak saya, karena saya sebentar lagi sudah mulai tua, sudah mulai pikun. Motivasi terbesar saya sekarang yang membuat saya bisa bertahan di basket kursi roda ini adalah jangan pernah menyerah akan mimpimu. Punya mimpi untuk menjadi animator sekaligus ilustrator. Nah, aku menjadi animator itu karena aku punya penggemar yang aku kagumi. Nah, yang itu Surya Tahetapi, beliau merupakan seorang ahli penting yang bisa membangun Indonesia menjadi dunia yang ramah disabilitas. Jadi aku belajar dari Kak Surya Tahetapi. Semua yang bisa dilihat dengan niat dan kemauan yang kuat pasti bisa. Ayo, kalau mau menekuni suatu pekerjaan, tekuni dan semangat. Ayo mari, siapa yang mau belajar, belajarlah dengan saya siap kapanpun. Kenali diri saya karena kemampuan saya, bukan karena disabilitas saya. Setiap orang pernah merasakan titik terendah, kekurangan, hingga keterbatasan dalam hidupnya. Sulit menerima keadaan itu wajar. Namun, itu bukan menjadi alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan bukanlah menjadi penghalang. Jadikanlah cambuk keunikan diri. Semangat diri, keluarga, teman, dan lingkungan berpengaruh besar dalam kehidupan. Membuktikan diri atas kemampuan diri, bakat, dan karya yang menginspirasi. Keterbatasan tidak membatasi ruang gerak untuk berkarya.